Dalam diskusi bisnis kemarin ada pertanyaan yang menjadi bahan perdebatan. Pertanyaan adalah selalu kunci awal diskusi ala kami. Kami menyebutnya dengan istilah Million Dollar Question (MDQ), atau kalau diterjemahkan adalah sebuah pertanyaan yang kalau bisa dijawab nilainya jutaan dolar atau sangat berharga. Misalnya pertanyaan, bagaimana macetnya Jakarta jadi peluang bisnis? Jawabannya salah satunya sudah terpecahkan, yaitu oleh Gojek. Sebagaimana macetnya Jakarta jadi peluang bisnis adalah Million Dollar Question. Bagi pebisnis, kemampuan bertanya adalah salah satu kunci dari terbukanya solusi. The power of question ini menunjukkan tinggi rendahnya ilmu dan pengalaman sang penanya. Kita tahu terkadang kita mendapatkan silly question, pertanyaan yang lucu dan mendasar sekali. Ya karena itulah pola pikirnya, bukan salah atau benar, namun dapat dipastikan orang tersebut memang benar-benar ingin bertanya, ingin tahu. Bagus kan? Kembali ke pertanyaan. Kekuatan pertanyaan yang tertinggi adalah MDQ, Million Dollar Question. Pertanyaan kemarin dengan 5 doktor ekonomi yang berseberangan ilmunya adalah pertanyaan yang iseng. Yang saya bertanya adalah, apakah bisa menyelesaikan masalah hutang negara Indonesia dengan mencetak rupiah out of thin air? Maka jawaban para pakar ilmu mainstream kita semua tahu. Nanti inflasi, nanti depresiasi, dan berbagai macam istilah keuangan versi mainstream lainnya muncul yang semuanya berkonotasi negatif, merugikan. Bagi sekelompok manusia anti mainstream yang mengatakan makroekonomi itu beda dengan keuangan rumah tangga atau korporasi yang neracanya harus balance kiri dan kanan. Kalau makroekonomi, sisi kanan aset, sisi kiri ketidakterhinggaan. Jadi nggak usah balance. Inflasi itu imaginary figure. Uang bukan materi. Interest atau bunga adalah imaginary figure, bukan real, bukan kenyataan, hanya kesepakatan. Bisa dihilangkan. Jadi ketidakterhinggaan. Teori anti materi inilah yang menjadi perdebatan sengit kemarin. Dari satu kelompok yang makan sekolah dengan ilmu mainstream ciptaan pakar ekonomi 100 tahun terakhir, dimana kalau ditanya apakah di abad 15, di abad kelima, bahkan di abad sebelum Masehi, adakah yang namanya depresiasi atau inflasi? Ternyata inflasi tidak dikenal. Di sisi lain, anti mainstream dari Ivy League kampus juga punya self defense sendiri berdasarkan keilmuan yang berseberangan. Ini mainannya lembaga multilateral semacam IMF, World Bank saja. Inflasi depresiasi itu kita dimain-mainkan dengan berbagai istilah ekonomi berbasis matematik supaya ekonomi bisa seperti matematik dan terlihat sains. Itu komentar pakar ekonomi anti mainstream kemarin. Kalau mau solusinya ya keluar dari aturan IMF dan World Bank, keluar dari aturan mainstream. Kita sepakat bahwa parameternya harus sains, harus matematik, tapi harus juga pakai konstanta ketidakterhinggaan. Jangan dibuat batasan imaginary. Demikian terus mereka berlima saling berargumen. 2 kelompok, 2 dan 3 orang. Yang mainstream 3 orang, anti mainstream 2 orang. Itu kalimat diskusi perdebatan tingkat dewa yang tinggi bagi saya kemarin. Saya nggak sampai keilmuannya. Karena itu saya hanya diam dan mencatat seperti kebiasaan saya. Gini deh, kata salah satu penganut anti mainstream pendukung MMT. Kalau pendapatan kamu 1 juta, lalu membeli kopi harganya 5.000, pasti kamu anggap wajar. Ketika harga kopi naik 2 kali lipat jadi 10.000, apakah kopi itu mahal kalau pendapatan kamu jadi 5 juta? Kalau GDP Indonesia 1.000 triliun dengan harga rupiah 14.000 sedolar, apakah masalah kalau harga rupiah sedolar jadi 20.000 tapi GDP nasional jadi 5.000 triliun, di mana semua penduduk naik GDP-nya per kapitanya 5 kali lipat? Ini yang membuat kami semua terdiam, dan yang pro mainstream sedang cari ilmu lagi untuk mengcounternya. Pokoknya harus tidak boleh bisa memprint money itu, harus inflasi, harus seperti kata IMF, harus seperti kata guru di kampus. Pokoknya harus sesuai dengan ilmu sekolahan dulu. Kalau saya nyeruput teh chamomile daun serai hangat.